Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Nanda Putri dengan NPM 2313034011 dan rekan saya adalah Nana Sution dengan NPM 2313034014 dan rekan saya Fauzia Putri Azra dengan NPM 2313034052. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan perujukan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan perujukan dan daftar pustaka dalam karya ilmiah, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan karya ilmiah itu sendiri? Nah, karya ilmiah atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan didasari dari berbagai hasil penelitian, pengamatan, dan peninjauan terhadap bidang keilmuan tertentu, yang kemudian disusun dengan menggunakan metode ilmiah dan harus dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam menulis karya ilmiah, penulis tentunya membutuhkan berbagai sumber atau referensi yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung argumen atau analisis dalam tulisan tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan, atau penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang tengah dibahas dalam tulisan tersebut. Nah, setiap sumber atau referensi yang digunakan harus disebutkan secara jelas dalam teks dan diikuti dengan perujukan dan daftar pustaka agar pembaca dapat melacak asal informasi tersebut. Perujukan dalam suatu karya ilmiah merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh penulis sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya penulisannya. Dengan kata lain, perujukan merupakan sebuah data informasi atau sumber untuk menunjukkan dari mana sebuah kutipan diambil sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Perujukan dilakukan dengan merujuk sumber-sumber yang sesuai dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Sumber-sumber itu bisa kita dapatkan melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, atau dokumen lainnya. Penulisan perujukan bertujuan untuk membantu penulis dalam memperkuat argumen yang disajikan dalam karya ilmiahnya, dengan menyediakan bukti atau dukungan dari sumber-sumber yang kredibel dan relevan. Perujukan juga dilakukan untuk menghormati hak cipta atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang lain, dan menghindari plagiarisme atau pengambilan ide tanpa memberikan kredit kepada pemiliknya. Perujukan juga harus ditulis secara tepat dan akurat serta menyertakan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi sumber dengan jelas, seperti nama penulis, tahun publikasi, judul publikasi, dan informasi tambahan seperti nomor halaman, nomor volume, dan nomor jurnal. Perujukan yang tepat dapat membantu memperkuat tulisan dan keakuratan dalam karya tulis ilmiah, serta menunjukkan penghargaan terhadap karya orang lain yang telah digunakan sebagai referensi. Dalam penulisan karya ilmiah, perujukan seringkali melibatkan penggunaan kutipan langsung atau tidak langsung dari sumber atau referensi yang digunakan. Kutipan langsung adalah pengambilan kata-kata secara langsung dari sumber-sumber tersebut tanpa merubah isinya, sedangkan kutipan tidak langsung melibatkan proses perangkuman atau menginterpretasikan makna dari informasi yang didapatkan dengan memparafrase kata-kata dalam tulisan tersebut. Perujukan dalam penulisan karya ilmiah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan footnote atau catatan kaki yang biasanya berada di bawah halaman karya ilmiah. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kutipan dalam karya ilmiah. Menurut Goris Keraf pada tahun 1973, kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang penulis atau seseorang yang terkenal yang terdapat dalam sebuah buku atau majalah. Kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung biasanya berupa tindakan mengutip tulisan secara langsung tanpa mengubah isi
atau makna dari kutipan tersebut. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah tindakan mengutip tulisan dengan merubah isinya atau merangkum isi dari tulisan yang berada di kutipan tersebut. Nah, dalam penulisan kutipan terdapat dasar-dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu penulisan nama dan sumber kutipan. Kutipan ini biasanya ditulis sebelum kata kutipannya, yaitu pada awal kalimat, atau setelah kutipannya, yaitu pada akhir kalimat. Jika nama penulis tidak ditemukan dalam karya tersebut, kita bisa menggunakan nama penerbit atau nama lembaga yang tertera pada karya tersebut. Seperti contoh misalnya Gardner dalam kurung 2003 tutup kurung atau The Frame of Mind dalam kurung 1984 tutup kurung. Itu cara penulisan nama penulis atau nama lembaga pada kutipan. Kutipan juga dapat ditulis melalui beberapa cara, yaitu seperti yang dicontoh, misal Sukanto dalam kurung 2004 tutup kurung atau Sukanto dalam kurung 2004 tutup kurung 87 dalam kurung 2004, 87 tutup kurung, dan misalnya dalam kurung semua yaitu Sukanto, 2004 tutup kurung atau dalam kurung Sukanto, 2004 87 tutup kurung. Nah, penulisan tersebut disesuaikan dengan cara penulis, apakah ingin mencantumkan halaman atau tidak pada kutipan tersebut. Nah, kutipan dengan 2 atau lebih penulis dalam tulisan yang dikutip bisa dicontohkan seperti dalam PPT. Misal, R. Potter dan H. Robinson pada 1997 pada tahun 1977 atau Yulianti et al. Tahun 2012. Nah, kita bisa menggunakan tanda dan atau et al. Dalam penulisannya. Penulisan kutipan dengan mengutip 2 atau lebih sumber yang berbeda dapat kita masukkan ke dalam satu kata yang sama dengan memisahkan kedua sumber dengan tanda titik koma, serta mengurutkan berdasarkan abjad. Contohnya, Armstrong, 1993, titik koma, Larson, 2001, atau lebih dari 2 penulis, misal Armstrong, 1993, titik koma, Gardner, 1993, titik koma, Hine, 2003. Nah, kutipan yang penulisnya dapat dengan mengutip pernyataan yang telah dikutip dalam buku penulis lain dapat ditulis seperti Bertan dalam Permana 2009, 43 itu halamannya. Kutipan langsung dapat dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata dan ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam teks dan diikuti nama penulis, tahun, serta nomor halaman. Sedangkan kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 4 baris dan berisi lebih dari 40 kata atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahulunya tanpa tanda kutip. Nah, contoh kutipan langsung pendek itu bisa kita contohkan pada PPT yang tertera. Misal, dalam kutipan, sosial adalah keadaan di mana terdapat kehadiran orang. Menurut Markus, tahun 2010 pada halaman 2. Contoh kutipan langsung panjang yaitu misalnya reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis seperti lapangan reduksi, data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Dan reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan penggolongan, pengarahan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam Miles dan Haberman tahun 2009 pada halaman 16. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya bahwa kutipan langsung pendek biasanya berada di dalam kutipan
dan tulisannya tidak lebih dari 4 baris, biasanya bahkan hanya 1 baris. Kemudian untuk kutipan langsung panjang, biasanya tulisannya terdiri dari lebih dari 4 baris dan lebih dari 40 kata dan sangat panjang sekali dan tidak berada dalam sebuah kutipan. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang bisa kita ubah isinya tanpa mengubah makna dari kutipan tersebut. Nah, dalam penulisan kutipan tidak langsung, penulis dapat melakukan parafrase dari kutipan dengan mengganti sejumlah kata atau kalimat tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut. Seperti pada contohnya, melalui kutipan. Dalam kutipan, geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Pengertian tersebut menurut Ikatan Geografi Indonesia pada seminar Lokakarya pada tahun 1988. Nah, penulisan itu dapat diubah atau diparafrase menjadi lebih singkat, yaitu berdasarkan seminar Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia pada tahun 1988, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer melalui pendekatan kewilayahan, kelingkungan, dan keruangan. Kutipan tidak langsung juga dapat dilakukan penulis dengan merangkum, meringkas, dan menyimpulkan isi dari kalimat yang ada dalam kutipan tersebut. Contohnya, mineral adalah suatu zat atau bahan homogen yang mempunyai komposisi kimia tertentu atau dalam batas-batas tertentu dan mempunyai sifat-sifat tetap terbentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Pengertian tersebut menurut Porter dan Robinson pada 1977. Nah, kutipan tersebut dapat kita persingkat menjadi Porter dan Robinson pada 1977 berpendapat bahwa mineral merupakan zat yang mempunyai komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat-sifat tetap dan terbentuk secara alami. Selanjutnya yaitu ada catatan kaki. Nah, catatan kaki ini biasanya berada di bawah halaman dan merupakan informasi yang biasanya mencantumkan sumber atau referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Informasi tersebut memuat sumber referensi yang diambil, gagasan atau substansinya oleh penulis dan kemudian ditulis kembali dalam fokus penulisan. Nah, misalnya ada contoh catatan kaki dalam jurnal dapat ditulis seperti Siti Hasinah, Hakikat Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat. Jurnal ilmiah Didaktiva volume 13 No. 1 dalam kurung Februari 2013. Jadi, dalam penulisan catatan kaki yang berasal dari jurnal, kita dapat menuliskan nama penulis terlebih dahulu, kemudian judul dari jurnal tersebut, dan dari nama jurnalnya, kemudian volume jurnal dan nomor jurnalnya, serta tahun jurnal tersebut diterbitkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah hal yang dicantumkan dengan nama judul, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya, yang disusun pada satu karangan atau akhir buku yang dicantumkan berdasarkan sesuai dengan abjad. Dalam karya tulis ilmiah, daftar pustaka menjadi hal krusial yang sangat dicantumkan potensinya. Kutipan yang dicantumkan dalam karya tulis ilmiah berpotensi disebut sebagai flagratisme. Misalnya, jika kutipan daftar pustakanya dari jurnal, maka penulisan daftar pustakanya akan mengikuti dari kutipan jurnal tersebut. Begitu juga dengan buku. Misalkan, jika daftar pustakanya dari buku, maka kutipannya akan mengikuti penulisan daftar pustakanya dari buku. Ada beberapa format karya tulis ilmiah yang sering digunakan. Nah, yang pertama itu ada MLA. MLA biasanya digunakan dalam bidang bahasa, seni, dan sejenisnya. MLA merupakan suatu gaya penulisan dan standar dalam membuat laporan-laporan dalam instansi pendidikan.
Nah, ada beberapa unsur-unsur MLA, yaitu pengarang, judul artikel, nomor publikasi, nomor halaman, tanggal publikasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa format ketika kita ingin membuat MLA. Nah, yang pertama itu ada MLA untuk buku. Nah, apabila kita ingin membuat MLA untuk buku, harus ada nama pengarang, nama awal, nama tengah, kota atau meliputi provinsi jika kita diketahui, penerbit dan tahun terbit. Contohnya itu Baim John, iklim dan lingkungan, Bandung, PT Cendekia Jaya Utama. Nah, yang kedua itu ada MLA untuk jurnal. Nah, apabila kita ingin membuat MLA untuk jurnal, harus ada nama akhir, nama awal, nama tengah, pengarang pertama, dan judul jurnal, tahun publikasi beserta dengan halamannya. Contohnya itu Baim Jom, struktur geologi Velegen dan Region di Jawa Barat, Contempt of Conductive 14.188 sampai 95. Nah, yang ketiga itu ada MLA untuk koran. Harus ada nama akhir, nama awal, dan nama tengah, judul artikel, dan tahun publikasi, dan disertai dengan halamannya. Misalkan Sri Utami, mencegah terbukanya pengangguran di tahun 2024. Nah, yang kedua itu ada APA atau American Physiological Association. APA biasanya digunakan dalam bidang ilmu sains, teknik, pendidikan, dan sebagainya. APA pertama kali dibenarkan pada tahun 1929 oleh ilmuwan psikologi dari ilmu sosial Amerika Serikat yang telah menetapkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. APA membantu pembaca untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Untuk format gaya penulisan American Psychological Association untuk buku dapat ditulis dengan cara menulis nama akhir pengarang, kemudian koma nama awal pengarang, tahun terbit, judul buku, koma kota terbit, titik 2 penerbit. Bisa dicontohkan seperti Tejahyono, Bayong, dalam kurung 1985, titik garis miring iklim dan lingkungan, titik Bandung, titik 2 PT Cendekia Jaya Utama. Atau contoh lainnya, Nonteji, Anugrah, titik dalam kurung 1987, Laut Nusantara. Judulnya Laut Nusantara bisa ditulis dengan peformatan miring, kemudian titik Jakarta, titik 2 penerbit Jambatan. Kemudian ada format American Psychological Association buat jurnal. Itu kita bisa menuliskannya dengan menulis nama pengarang dulu, kemudian tahun terbit, judul artikel jurnal ilmiah, nama jurnalnya ditulis italik atau miring, dan volume jurnal, isu atau nomor, kemudian halaman atau tautan jika ada. Itu bisa kita contohkan seperti ini. Misal Haryanto, Ian, 2006 di dalam kurung, kemudian struktur geologi Paleogen dan Neogen di Jawa Barat, Bulletin of Scientific Contribution, itu ditulis italik sebagai nama jurnalnya. Kemudian volume jurnalnya bisa ditulis 4 di dalam kurung 1, itu isunya. Nah, terus kemudian titik 2 halamannya 88 sampai dengan 95. Kemudian ada format penulisan American Psychological Association untuk majalah atau koran. Penulisan daftar pustakanya bisa menggunakan nama penulis, titik dalam kurung tahun, bulan dan tanggal terbit, kemudian judul artikel, nama majalah atau koran ditulis italik atau miring, halaman yang dikutip, kemudian tautan koran dari majalah jika ada. Itu bisa dicontohkan seperti ini.
Arsyad, Nurlina dalam kurung 2024, Januari 21 dengan judul Tekan Angka Pengangguran Terbuka melalui Program Magang. Nama korannya ditulis miring yaitu Harian Fajar dan halamannya adalah halaman pertama. Atau contoh selanjutnya yaitu Marzuki, Ridwan dalam kurung 2024, Februari 24 dengan judul Harga Beras Medium Mendekati Premium. Harian Fajar halaman 1. Selanjutnya mengenai gaya penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga menggunakan gaya penulisan American Psychological Association atau disebut sebagai APA. Untuk karya ilmiah dapat dilakukan dengan format tulisan berikut: nama belakang penulis, titik, nama depan penulis, titik, judul pustaka, titik, jenis pustaka, instansi penerbit, tautan jika ada. Contohnya seperti Yani, Asiani, titik, 2007, titik, pengaruh kondisi ruang terbuka hijau atau LTH pada iklim mikro di Kota Bogor, titik, tesis Universitas Indonesia. Penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan apa untuk daftar pustaka, website atau internet. Juga dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut, yaitu nama belakang penulis, inisial depan penulis, titik, tanggal publikasi, titik, jurnal artikel, titik, link URL website, titik. Contohnya seperti Nanda, Salsabila 2003 Juli 13, titik. Jadi contohnya seperti itu. Terdapat juga 30 lebih contoh cara penulisan daftar pustaka menurut American Psychological Association atau disebut APA. Baik, selanjutnya mengenai gaya penulisan daftar pustaka menggunakan Chicago Manual of Style atau disebut CMS. Apa sih CMS itu? CMS merupakan panduan gaya penulisan dan bahasa Inggris Amerika yang diterbitkan oleh University of Chicago Press. Chicago Manual of Style atau disebut CMS umumnya digunakan dalam bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lain sebagainya. Nah, penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan Chicago Manual of Style atau disebut CMS. Untuk buku itu dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut, yaitu nama belakang penulis, nama depan penulis, judul buku, jangan ditulis miring, tempat kota terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, untuk cara membacanya itu seperti ini ya. Tejahjono Bayong. Nah, untuk cara membacanya itu seperti ini. Tejahjono, Bayong, titik, iklim dan lingkungan, titik, Bandung, titik 2, PT, titik, Cendikia Jaya Utama, tahun 1985, titik. Jadi seperti itu ya yang membacanya. Sedangkan untuk penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan Chicago Manual of Style atau disebut CMS. Untuk jurnal dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut: nama belakang penulis, nama depan penulis, judul artikel jurnal, nama jurnal volume, nomor atau issue, tahun terbit, halaman. Untuk pembacaannya itu seperti ini: Haryanto, Ian, titik, tanda petik 2, struktur geologi Paleogen dan Neogen di Jawa Barat, titik, Bulletin of Scientific Contribution 4, nomor titik 1 2006 titik 288 hingga 95. Sedangkan penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan Chicago Manual of Style atau CMS untuk majalah atau koran dapat dilakukan dengan format penulisan sebagai berikut: nama belakang penulis, nama depan penulis, tahun terbit,
penerbit, judul artikel yang dipublikasi, nama majalah atau koran, tanggal penerbitan. Contoh pembacaannya itu seperti ini. Arsyad, Nurlina 2004 tanda petik 2, tekan angka pengangguran terbuka melalui program magang harian Fajar 21 Januari 2024. Untuk penyelesaian daftar pustaka menggunakan gaya penulisan Chicago Manual of Style atau disebut CMS, untuk karya ilmiah dapat dilakukan dengan format penulisan berikut: nama belakang penulis, nama depan penulis, judul pustaka, jenis pustaka, instansi penerbit, tahun terbit. Untuk contoh pembacanya itu Yani, Asiani, pengaruh kondisi ruang terbuka hijau atau RTH pada iklim mikro di Kota Bogor, tesis Universitas Indonesia, 2007. Penulisan daftar pustaka menggunakan gaya penulisan Chicago Manual of Style atau disebut CMS untuk website atau internet dapat dilakukan dengan format penulisan berikut: nama belakang, nama depan penulis, judul artikel, website artikel, tanggal diakses, link URL website. Untuk contoh pembacanya itu Nanda, Salsabila 30 tambah contoh cara penulisan daftar pustaka menurut apa style tanda petik brainacademy.id diakses pada Minggu, 03 Maret 2024 https://www.brainacademy.id/blog/menyusun daftar pustaka. Jadi kesimpulannya yaitu perujukan merupakan sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Rujukan dilakukan dengan merujuk sumber-sumber yang relevan dalam sebuah karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, atau dokumen lainnya. Sedangkan daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit dari sebuah buku atau kajian yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi penulis dalam menulis. Dalam penulisan daftar pustaka terdapat 3 jenis gaya penulis yang sering digunakan, yaitu diantaranya 1. Modern Language Association atau disebut MLA. Kedua, American Psychological Association atau disebut APA. Dan ketiga, Chicago Manual of Style atau disebut CMS. Jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.